wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Rizka Yustari, perwakilan dari Pondok Pesantren Az-Zikro yang beralamat di Kampung Tugu Laksana, RT 2 RW 13, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, pondok pesantren kami telah mengikuti program One Pesantren One Product, dan pondok pesantren kami sekarang sedang mengikuti pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Riyadul Ulum Wadakwah Tasikmalaya. Produk yang kami ajukan di program One Pesantren One Product yaitu produk snack atau makanan ringan. Pengolahan produksi dilakukan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditentukan, dari mulai input sampai output. Adapun konsumen dari produk kami yaitu santri, majelis taklim, remaja, wali santri, masyarakat, dan anak-anak. Terus ada juga supplier yaitu dari pabrik, pasar, dan petani. Ada juga pesaing. Dalam bisnis pasti ada persaingan. Di antaranya mungkin ada orang yang penjualnya yang mungkin lebih tinggi dari kita, terus penjual snack yang lainnya mungkin banyak lagi. Terus ada juga kami menerapkan di sini dalam penjualan kita yaitu nilai-nilai yang digunakan dalam Islam, terutama itu kehalalan. Kehalalan itu nomor 1. Terus yang kedua yaitu kebersihan. Ketiga, kejujuran. Keempat, amanah. Dan kami juga menerapkan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan attitude yang baik kepada pelanggan. Adapun dalam pengolahan pemasaran produk yang kami tetapkan yaitu menciptakan menu makanan yang unik. Itu perlu banget. Terus yang kedua, ada membuat kemasan yang menarik. Apalagi itu sangat penting untuk meningkatkan produk kita dari pesaing-pesaing yang lainnya. Yang ketiga yaitu menampilkan ciri khas produk kita itu apa. Terus yang keempat, promosi secara online. Untuk zaman sekarang mungkin itu adalah nomor 1 ya, karena online lebih meningkat dibandingkan yang offline. Terus yang kelima yaitu memanfaatkan jasa pengiriman atau pesan antar, yang disebut bisa COD. Terus ada juga pengolahan produksi dalam produk. Yang pertama yaitu pemasaran. Dari pemasaran ada juga pengadaan bahan baku, dan langsung kita di pengolahan. Dalam pengolahan ada memasak, terus dibumbui, terus dikemas atau di packing. Lalu setelah itu dipasarkan. Setelah itu, adapun ada pencatatan yang kita jalankan sekarang masih dalam manual, masih tulis biasa. Dalam pencatatan itu perlu banget dalam bisnis karena kita harus tahu apakah bisnis kita itu maju atau tidak. Dalam pencatatan itu ada 2 variabel. Yang pertama yaitu variabel costing dan yang kedua yaitu full costing. Variabel costing itu adalah biaya harga pokoknya saja, dan kalau misalkan full costing itu ada biaya pokok ditambah biaya tenaga kerja dan yang ditambah biaya overhead. Dalam catatan yang kami tulis yaitu dalam manual, diantaranya ada pencatatan pemasukan harian, pencatatan pengeluaran, perhitungan laba rugi, laporan bulanan, terus disetorkan ke TU-nya berapa. Terus ada juga bagaimana sih kita mengelola karyawan. Dalam bisnis pasti ada yang namanya owner atau kalau dalam pondok itu pimpinan pondok yang memimpin. Terus ada juga administrator, yaitu tugasnya melihat laporan penjualan, pengolahan produk. Terus ada juga unit usaha gudang, yaitu tugasnya mengelola persediaan barang sama menambah kategori gudang. Kalau misalkan administrator itu karena tadi melihat laporan penjualan sama mengelola produk, itu dia sambil tugasnya setor
setor ke bagian TU. Jadi uang itu ada di bagian TU semuanya. Jadi tidak ada yang di bagian ke administrator sendiri atau unit usaha gudang. Lalu ada juga rencana pengurusan halal produk. Itu mudah-mudahan lancar yang kami sedang ajukan. Yang pertama, saya sedang konsultasi dengan MUI setempat. Terus yang kedua, mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh MUI. Yang ketiga yaitu mendatangi dinas terkait dan on proses. Ada juga rencana pendirian koperasi. Yang pertama yaitu studi banding sekaligus konsultasi di bidang koperasi yang dekat dengan Ponpes. Terus yang kedua yaitu menyiapkan rapat pendiri koperasi. Dan yang ketiga menentukan pengurus dan pengawas serta pengelola. Dan yang keempat yaitu daftar secara online. Nah, ada juga rencana mudah-mudahan lancar. Ini kan produk yang saya ajukan masih dalam offline. Kalau online masih belum seluas itu. Jadi mudah-mudahan dengan pengajuan atau rencana penerapan online mudah-mudahan bisa jalan dengan lancar. Dalam yang pertama rencananya promosi di sosmed, promosi di sosmed. Terus yang kedua ada juga order. Terus setelah order kita melakukan pembayaran. Setelah pembayaran memproses order. Setelah memproses order bisa dikirimkan produk dan dikirimkannya lewat jasa pengiriman. Itulah rencana penerapan online. Itulah sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.